Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini kita masuk ke dalam minggu yang kedua, ya, dimana tema bulan ini strategi perang, ya. Kemarin kita sudah bicara tentang siapa musuh kita, ya. Siapa musuh kita yang terkadang kita difitnah, dikata-katain, digosipin bagaimana tindakan kita, ya. Tetapi hari ini kita masuk dalam tema perkuat logistik. Waduh, ya. Perkuat logistik. Logistik itu apa kalau kita bayangkan, ya? Di dalam peperangan tentu kita perlu supply. Ya, kalau perang dalam arti perang dunia itu tentu perlu peluru, ya, perlu ransum untuk makanannya tentara, ya, perlu komunikasi, itu semua bagian dari logistik, ya. Kalau berperang bawa senjata tapi lupa bawa peluru repot, ya. Peluru sudah dibawa, senjata oke, lupa bawa makanan, ya, tentaranya kelaparan, mati juga, ya. Jadi artinya logistik ini penting, bahkan penting sekali, ya. Logistik ini bukan sesuatu yang abal-abal yang bisa dikesampingkan. Banyak peperangan yang terjadi di dalam dunia ini kalah karena kalah di logistik, ya. Biasanya kalau peperangan mereka pertama serang adalah logistiknya dulu, ya. Logistiknya mati, ya, tentaranya diemin aja mati sendiri, ya. Karena apa? Logistik ini yang mensuplai apa yang dibutuhkan dalam peperangan. Nah, dalam konteks peperangan rohani, logistik apa ya kira-kira yang kita perlukan? Duit? Bahan makanan? Atau peluru? Mungkin peluru? Apa pelurunya, ya? Peperangan rohani, ada yang berkata bahwa yang paling penting itu penyembahan. Betul? Anak-anak PAW ini, teman-teman PAW, penyembahan itu penting banget. Buktinya sebelum ibadah kita di sini juga penyembahan, ya. Tadi juga Bu Ana juga membawa kita dalam penyembahan. Berarti penyembahan penting kan? Penting. Setuju saya, penyembahan itu penting. Tetapi coba lihat di Markus 5 ayat 6. Bagaimana ada orang yang kerasukan roh jahat. Dan orang yang kerasukan roh jahat itu di Gedara melihat Tuhan Yesus datang, dan dia datang menjumpai Tuhan Yesus dan menyembah. Coba dibuka. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, jadi ketika ia di sini siapa? Orang yang kerasukan setan. Entah ini orangnya yang datang atau setannya yang datang, karena orang ini jelas kerasukan setan. Jadi tindakan dia itu kemungkinan besar adalah tindakan setan, ya. Makanya jangan heran kalau ada orang yang kerasukan ditanyain, namamu siapa? Semprot, padahal Stephen, ya. Artinya yang jawab itu siapa? Yang ada di dalam, roh yang ada di dalam. Jadi ketika ia melihat Yesus, bisa dikatakan ketika setan melihat Yesus, boleh lah, ya, boleh. Setan melihat Yesus dari jauh, berlarilah setan mendapatkan Tuhan Yesus, lalu menyembah. Setan juga nyembah. Jadi kalau kita nggak nyembah Tuhan, sorry ya, kita lebih buruk dari setan. Tapi intinya kalau bicara menyembah itu penting, tetapi rupanya nggak paling penting, karena setan pun menyembah. Jadi bukan sesuatu yang membedakan kita dengan si setan, ya. Bukan membedakan kita dari kuasa gelap. Terus bagaimana kalau baca firman? Atau mungkin membaca dari Kejadian sampai Wahyu, atau biasa dibilang khatam, ya. Sudah berapa kali bolak-balik Kejadian Wahyu, ya. Apakah itu? Ataukah kita harus hafal firman Tuhan? Jadi ketika setan menyerang, kita bisa balas dengan firman Tuhan.
Betul? Saya kira betul. Kita perlu membaca firman Tuhan. Dan orang-orang Kristen yang nggak baca firman Tuhan itu aneh. Bagaimana kita tidak mau ngobrol, mendengar apa yang Bapak sampaikan? Karena firman Tuhan adalah bagaimana Bapa menyampaikan isi hatinya kepada kita. Bapa menyampaikan isi hatinya kepada anak-anaknya itu melalui firman Tuhan. Jadi kalau kita nggak suka baca firman, aneh, ya, aneh. Feli mendengar suara ayahnya pasti senang, bukan main, ya. Ketika Jumat, nggak usah dengar suara ayahnya, baru dengar suara mobil ayahnya mendekat. Waduh, sudah sukacita sekali karena ayahnya mau datang. Betul ya? Harusnya kita juga begitu, mendengar suara Tuhan, bahkan mungkin baru lihat sampulnya Alkitab gitu doang. Harusnya kita lebih sukacita, sudah senang karena sebentar lagi ayah kita akan bicara dengan kita. Tapi rupanya ini pun bukan yang terpenting. Karena apa? Karena setan pun hafal firman Tuhan. Ketika setan mencobai Tuhan Yesus dalam Matius 4 dan juga Lukas 4, mereka pakai apa? Firman Tuhan. Setan hafal firman Tuhan. Jadi kalau kita hafal firman Tuhan nggak perlu sok juga gitu ya. Kenapa? Setan juga hafal firman Tuhan ya. Tapi kalau kita nggak hafal satu pun firman Tuhan, aduh kacau ya. Yohanes 3 ayat 16, aduh nggak tahu, lupa. Ya, kalau kita sama sekali tidak hafal firman Tuhan, belas, ya Anda lebih buruk dari setan. Setan saja hafal. Kalau berkata kita membaca firman Tuhan supaya kita tahu isi firman Tuhan, kita tahu konsep firman Tuhan, kita tahu konsep keselamatan yang daripada Tuhan. Kita mengerti hati Bapa. Bagus. Tapi coba lihat Yunus 4 ayat 2. Yunus 4 ayat 2 bicara tentang bagaimana Yunus yang protes ketika dia disuruh pergi ke Niniwe. Dikatakan begini, dan berdoalah Yunus kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu. Jadi rupanya Yunus tahu apa? Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi kalau bicara tahu isi hati Tuhan, Yunus tahu nggak? Tahu. Yunus tahu Allah seperti apa yang dia sembah. Yunus tahu. Tapi dia nurut? Enggak. Bahkan pasal 4 dia protes sama Tuhan. Ya. Dia nggak mau. Dia menyesal sudah membuat Niniwe bertobat, walaupun itu pekerjaan Tuhan, tetapi dia dipakai Tuhan untuk menobatkan Niniwe. Artinya sekali lagi rupanya firman Tuhan dan pengenalan akan Tuhan perlu, penting, tetapi bukan yang terpenting. Lah terus yang terpenting apa? Firman Tuhan ini saya dasari dari Matius 7, bisa dibuka. Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Dan menurut firman Tuhan, inilah yang terpenting. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan atau gantian lah ya, biar nggak ngantuk ya. Saya pasal 7, Bapak Ibu pasal 8, ayat 8 dan begitu seterusnya. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Ini perikop ada di Matius 7 dan judulnya adalah jawaban doa. Perikop ini dikasih judul bicara tentang doa. Yang menarik Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu masuk di dalam khotbah di bukit. Ya, Tuhan membahas banyak hal di situ. Jangan menghakimi, tentang bersedekah, begitu ya. Tapi yang menarik, semua materi hanya disampaikan satu kali. Hanya cerita tentang doa 2 kali. Matius 6 ayat yang kelima juga bicara tentang doa. Tetapi Tuhan bicara lagi di Matius yang ke-7. Artinya kalau 2 kali disampaikan, tentu ini penting. Ya. Jadi doa itu penting. Kenapa penting? Saya sudah menyiapkan 3 poin kenapa doa penting. Jadi yang tadi itu baru prolog. Astaga, Pak Pendeta, prolog lama sekali ya. Ya, kita masuk ke makanan utama kita, yaitu kenapa sih doa penting? Ya, saya nggak usah membahas tentang bagaimana cara berdoa, karena saya yakin kita semua sudah tahu cara berdoa. Dan doanya orang Kristen doa yang paling gampang. Betul atau betul? Kita mau menghadap mana tidak masalah. Beberapa waktu yang lalu ada yang heboh karena salah seorang petinggi MUI waktu mengadakan demo, dia sholat di atas mobil, jadi mobil untuk demo ya maksudnya ya, dan dilihat oleh banyak orang. Dan yang viral adalah apa? Cara dia sholat salah, dan itu menjadi trending. Dan beberapa ulama mengatakan cara sholat yang salah menyebabkan sholat itu tidak diterima. Saya berpikir sulit sekali ya. Dan saya bersyukur saya jadi orang Kristen. Kita doa perlu gerakan yang khusus? Tidak. Apa berdoa harus begini? Tidak. Walaupun zaman perjanjian lama doa begini, ya, menengadahkan tangan ke atas, ya, atau begini, enggak juga, harus begini. Yang ngajarin lipat tangan, tutup mata siapa? Guru sekolah minggu, nggak ada di Alkitab. Itu yang ngajarin guru sekolah minggu itu. Ya, kenapa? Coba bayangkan, anak seusia Feli suruh berdoa, tangannya bebas, matanya melihat. Aduh, itu pasti gangguin temennya lah, ya kan? Sehingga apa? Udah, daripada tanganmu jelalatan, udah tutup. Ya. Udah nggak bisa kemana-mana toh. Ya, seperti tadi malam mainan sama ayahnya, tangannya dipegangin, gak bisa ngapa-ngapain ya. Tangannya suruh lipat tangan, terus supaya nggak keliatin temennya gimana? Tutup mata. Ya udah, anteng sudah anak kecil, betul ya. Jadi berdoa harus tutup mata, lipat tangan. Sekali lagi itu ajarannya guru sekolah minggu, bagus banget. Dan itu membuat kita lebih fokus. Cara yang baik. Tapi jujur, nggak tutup tangan pun Tuhan dengar. Buka mata, Tuhan pun dengar. Dan kita nggak akan dikritik oleh netizen kalau cara doa kita salah. Satu-satunya yang paling penting di dalam doa kita adalah perantaranya. Karena firman Tuhan berkata bahwa imam besar kita tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Ibrani menuliskan begitu. Maka dari itu, karena imam besar kita adalah Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam doa kita
kita beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, berarti orang Katolik salah dong. Loh, kenapa salah? Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Salah. Kan ada Tuhan Yesusnya kan? Kok ya bingung gitu ya. Kalau ada Tuhan Yesusnya ya sudahlah, nggak perlu dipermasalahkan. Ya kan? Yang penting perantara kita, media kita untuk berdoa adalah Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman kita Muslim, apakah mereka punya perantara untuk doa? Punya. Apa perantara teman-teman kita Muslim untuk berdoa? Perantara mereka adalah bahasa Arab. Lu serius? Itu perantara mereka. Makanya mereka harus berdoa dalam bahasa Arab, nggak bisa diganti, nggak boleh diganti. Kalau ada yang ganti itu kacau. Makanya kemarin Jenderal Dudung, ya memang itu dipelesetin, tapi intinya ada yang kesinggung karena apa? Ya memang perantara doa mereka bahasa Arab. Itu perantaranya, medianya. It's okay. Itu iman mereka. Tapi iman kita, perantara kita Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin kita sudah tahu kenapa perantara kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi kembali kepada pertanyaan yang awal, mengapa kita berdoa? Why? Ya, ada yang bilang Tuhan bilang begini, tidak usah doa bertele-tele, itu di Matius 6. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu sebelum kita mengatakannya. Amin. Tuhan sudah tahu nggak kalau kita mau ngomong apa? Tahu. Tuhan sudah tahu nggak dompetmu tipis? Tahu ya. Jangan ke Tuhan ya, suamimu aja tahu ya. Ya, sudah tahu nggak kalau bulan depan kontrakan habis? Tuhan tahu? Tahu ya. Jadi baru ngomong Tuhan Yesus, Tuhan udah tahu lu mau ngomong apa. Lah kalau begitu, ngapain kita berdoa? Kan sudah Tuhan udah tahu. Kalau Tuhan sudah tahu, kenapa kita doa? Jadi yang pertama, kenapa Tuhan suruh kita berdoa? Tadi kita sudah lihat di Matius 7 ayat yang ke-7 dikatakan, carilah, mintalah, carilah, ketuklah. Itu kata apa sih? Kata perintah. Kita diperintah mintalah. Jangan kalau sempet boleh minta. Ya, kalau nanti main ke rumahku, Yona, ketuklah pintu. Ya, kalau sempet. Kalau nggak sempet ada bel di situ. Ya, kalau nggak teriak aja, gitu ya. Artinya apa? Kalau kita disuruh, diperintahkan dan kita tidak melakukan, dosa. 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 Sebenarnya firman Tuhan gampang kok. Yang disuruh lakukan, maka kita harus lakukan. Kalau nggak lakukan, itu dosa. Yang dilarang kita lakukan, jangan lakukan. Kalau kita melakukannya, kita dosa. Nah sekarang kalau tidak dilarang, tapi juga tidak diperintahkan, bagaimana? Kembali ke Paulus berkata, semuanya boleh, tapi tidak semuanya membangun. Semua boleh, tapi tidak semua berguna. Itu kuncinya, ya. Jadi kalau ditanya, wah kalau begitu Ji Samsu boleh dong Pak Pendeta, ya. Ji Samsu boleh, kan tidak dilarang, tapi juga tidak diharuskan. Ya, ada tuh ayat di sini ada, haruslah engkau Ji Samsu 3 kali sehari ya. Gak ada itu mungkin ayat pasal apa ayat kitab Steve gitu ya. Tapi yang jelas kalau rokok nggak disuruh, nggak dilarang, terus gimana? Ayat yang tadi berguna nggak? Membangun nggak? Jadi batu sandungan nggak? Betul ya? Ada seorang hamba Tuhan, istri hamba Tuhan sebetulnya. Tapi hamba Tuhannya juga, teman saya juga, beliau berdua cerita ke saya di 2 waktu yang berbeda. Dia hamba Tuhan, ya. Tetapi yang jadi problem adalah di depan rumah dia ada gereja. Ya itu bukan problem Pak, ya problem. Kenapa? Karena gereja ini cukup parah. Setiap malam
Di sana kumpul banyak orang. Oh, puji Tuhan dong, ya. Berkumpul dalam rumah Tuhan, ya. Sebentar, kumpulnya ngapain dulu? Mereka kumpul di sana setiap malam, hampir tiap malam sampai jam 12 lebih. Karena mulai dari jam 11 mereka rapat. 11 malam. Rapat untuk pasang nomor. Ini yang cerita teman saya, hamba Tuhan dan istrinya. Jadi tentu valid ya. Dia bilang, itu gereja gimana ya Pak? Lah kenapa? Dia cerita banyak. Jadi tiap malam jam 11 malam itu sudah rame, semakin rame. Dan kita tahulah bukaan nomor jam berapa. Yang bisa jawab berarti ya, sedikit banyak pernah lah. Ya makanya waktu Pak Marno bilang kalau mau sehat tidur sebelum jam 10 malam, Pak Marno bilang begitu. Dan langsung Mas Firman bilang kayaknya nggak mungkin. Lah ngopo? Nah aku ngenteni jam 12. Kacau banget ya. Ya, tapi intinya apa? Ini gereja, orang-orang kumpul di sana untuk diskusi nomor. Ya. Dan yang menarik, yang ikut di dalam situ pendetanya juga. Pendetanya di situ, majelisnya di situ, dan sama-sama membahas nomor. Ketika dibilang, Pak, lah Bu jangan begitu loh. Kita pasang nomor, doa dulu. Ya, kita pasang nomor nih. Wah, ini lihat nomornya tuh dari ayat Alkitab. Kemarin itu Matius 5 ayat 7. Oh, berarti sih metu 5 pitu. Wah, pasang gitu. Loh ini kan iman gitu. Karena dari firman Tuhan. Waduh kacau ya. Gak cuma itu, setiap ada acara juga mereka sering mabuk dan lain sebagainya. Dan itu jadi tidak menjadi berkat. Ya. Makanya pasang nomor boleh nggak usah bingung, nggak usah ribut sama saya. Memang di Alkitab nggak ada larangan dan nggak ada himbauan atau perintah. Tapi pertanyaannya apakah ketika kita pasang nomor kita jadi berkat atau tidak? Ketika kita pasang nomor itu berguna buat kita apa enggak? Jadi batu sandungan atau enggak? Itu aja sih. Ya, nggak usah berdebat panjang lebar, betul ya? Hal yang sama untuk semuanya. Kalau memang merokok menurut Anda membangun Anda, saya bisa lebih berpikir, saya bisa lebih fokus. Silakan. Ya, rokok-rokok Anda. Ya. Oh, kecuali kalau Anda minta ke saya rokoknya, itu masalah. Silakan. Karena saya pun pernah punya teman yang seperti itu. Ya, dia bilang, aduh, kalau nggak pakai rokok itu saya nggak bisa keluar idenya. Ya sudah, silakan. Nah, cuma dia merokok di dalam kamar, jadi sudah silakan. Tidak merugikan orang lain, monggo. Ya. Tapi intinya, ketika ini perintah nggak dilakukan, dosa. Itulah mengapa 1 Samuel 12 bisa dibuka. 1 Samuel 12 ayat 23. 1 Samuel 12 ayat 23. Ini kata-kata Nabi Samuel. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa. Jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan. Kenapa? Dengan berhenti mendoakan kamu. Jadi kalau Samuel berhenti mendoakan umat Israel, Samuel bilang apa? Aku berdosa. Karena apa? Doa itu perintah. Ya. Jadi yang pertama sekali lagi, kenapa doa perlu? Karena doa perintah sudah. Yang kedua, doa itu tujuannya sebetulnya bukan ngasih tahu Tuhan. Ya, kadang-kadang kita mikirnya, doamu salah, lah kenapa? Nah itu, kalau doa itu harus detail gitu ya. Kalau nggak detail nanti Tuhan salah. Loh, ya apa sih? Loh, Tuhan itu sebelum kita ngomong, Tuhan tahu nggak? Tahu, wis toh, Tuhan tahu, nggak mungkin enggak. Ya, makanya ketika dapat jodoh dan jodohnya tanda kutip tidak baik, lalu ngomong sama pendeta, Pak Pendeta saya menyesal. Kenapa? Ketika saya minta jodoh sama Tuhan nggak komplit.
Doanya cuma Tuhan, aku minta jodoh, amin. Saya lupa, harusnya apa? Tuhan, aku minta jodoh yang baik hati. Ya. Makanya sekarang jodoh saya nggak baik hati. Saya mau bilang, doa bukan memberitahu Tuhan. Sekali lagi, karena Tuhan sudah tahu. Jadi nggak ada hubungannya kita doanya nggak komplit sama komplit. Saya pernah bilang, loh, Anda doa cuma nyik, Tuhan tahu? Tahu, dari A sampai Z Tuhan tahu. Walaupun doamu cuma lipat tangan, keluar air mata dan ngomong nyik, karena nggak bisa keluar kata-katanya. Ya, mungkin Bu Brenda pernah ngalami itu. Ya, ada pernah curhat sama saya, tuh berat sepertinya hidup ini. Tetapi Tuhan tahu nggak ketika Bu Brenda cuma ngomong nyik? Tahu. Artinya sekali lagi, doa bukan memberitahu Tuhan, bukan menginformasikan kepada Tuhan apa yang kita mau, salah. Tapi doa adalah menunjukkan kebergantungan kita pada Tuhan. Jadi doa itu dilakukan kapan? Setiap saat. Ketika kita mau melakukan apapun, berdoa. Kenapa? Karena kita mau kita bergantung sama Tuhan. Coba kita lihat Kisah Rasul 17 ayat 28. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Ketika kita bergantung sama Tuhan, maka kita berdoa. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Jadi kita hidup, kita bergerak, kita ada, itu karena Tuhan. Tuhan pernah berkata, satu helai rambutmu pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Bayangin. Jadi rambut saya yang sudah dual color, ya. Warnanya sudah dua, satunya hitam, satunya putih, ya. Ini berarti orangnya juga mulai berada di dua pendirian. Kadang hitam, kadang putih, enggak lah. Kalau begitu berarti kalian hitam semua, ya. Ya, jadi rambut saya warnanya berubah, itu pun atas kehendak Tuhan. Betul ya? Loh, rambut jatuh loh. Itu nggak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Burung pipit itu nggak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya semua kita bergantung dari Tuhan. Dan untuk menyatakan iman kita bahwa kita bergantung sama Tuhan, kita berdoa. Ngerti ya? Jadi bukan berdoa ngasih tahu Tuhan, sekali lagi salah. Tetapi berdoa untuk menyatakan diri bahwa Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa lakukan apa-apa. Makanya di luar aku Engkau tidak dapat melakukan apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kelima. Bahkan kita dikatakan terkutuk kalau kita bergantung kepada manusia. Yeremia 17 ayat yang kelima. Jadi berdoa ini menyatakan iman bahwa kita bergantung sama Tuhan. Oh, saya sudah berdoa Pak Pendeta, sudah. Sehari saya berdoa 5 kali. Siapa di sini yang berdoa sehari 5 kali? Hanya saya. Hanya saya, sombong kali ya. Berdoa 5 kali itu apa? Bangun tidur, makan 3 kali, terus mau tidur 5 kali loh Pak Pendeta, saya 5 kali ya. Oke, kita bahas doa 5 waktu ini ya. Kita bahas doa 5 waktu. Coba perhatikan di dalam firman Tuhan pun, ketika kita makan, kita berdoa kenapa sih?
Karena iman kita mengatakan bahwa makanan ini datang dari Tuhan. Setuju? Makanya doa Bapa kami berkata apa? Berikanlah makanannya secukupnya. Memberikan makanannya hari ini atau setahun ke depan? Hari ini. Kenapa kok hari ini? Ya supaya besok doa lagi. Kalau Tuhan berikanlah aku rezeki 1 tahun, berarti ndongone tahun ngarep. Ya toh, setiap 1 suro ndonga. Ya toh? Setahun sekali, tetapi Tuhan mau tiap hari kita berdoa. Jadi yang pertama doa makan itu bicara tentang kita mendapatkan makanan. Saya kerja Pak Pendeta, iya. Tapi kalau Tuhan tidak memberimu rezeki, bisa? Nggak bisa. Kalau Tuhan tidak memberimu berkat melalui pekerjaanmu, saya yakin engkau nggak akan punya uang untuk beli makanan. Ya. Jadi yang bicara doa makan saja, kita itu bergantung sama Tuhan untuk mendapatkan makanan. Nggak cuma itu, tapi juga bergantung sama Tuhan urusan makannya. Coba kita lihat di dalam Pengkhotbah 5 ayat 17. Pengkhotbah 5 ayat 17, dan juga ini ada di Pengkhotbah 5 ayat 6, 1 dan 2. Ini 5 ayat 18 ya deh. Ya, ayat 18. Next coba. Salah satu ayatnya. Ayat 19 coba. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda, amin, enak ya, dikasih kekayaan dan harta benda, tapi ini jangan lupa ya, dan kuasa untuk menikmatinya. Jadi ini pun pemberian Tuhan, kuasa untuk menikmati. Masalah makanan itu ada dua. Ada orang yang tidak bisa cari makan, tapi sebetulnya dia bisa makan. Tapi ada sebagian orang yang bisa cari makan, tapi nggak bisa makan. Ada nggak? Ada. Kalau nggak percaya tanya yang kerja di rumah sakit. Ya, masuk rumah sakit naiknya apa? Waduh, ya toh, apa, ya kan? Wah, ya tentu kalau cuma beli makanan mah, wah turah-turah ya toh, turah-turah. Teman dokter bilang, Pak, ini kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, wes. Ora apa-apa minyak larang, minyak ora ono ning pasaran tek gak masalah karena jenengan hanya boleh rebusan. Betul ya? Bisa makan sembarang, bisa. Ya, tapi tidak punya kuasa untuk menikmati. Dia bisa beli semua makanan, tapi nggak bisa menikmatinya. Percuma. Ya. Punya duit banyak, bisa nonton bioskop, mungkin nonton apa, Batman yang paling baru katanya, ya, pengen nonton bioskop Batman, mungkin kalau model-model rembol nonton bioskop wis kudu poso sik gitu. Ya, karena apa, saya dulu sudah pernah di posisi itu ya, anak SMP, SMA mau nonton aja untuk beli tiketnya nabung dulu gitu. Gak masalah ya, tapi Anda diberi kuasa untuk menikmati. Ada orang yang bahkan bisa membeli gedung bioskopnya, tapi tidak bisa menikmati bioskop. Kenapa? Lah dia pripun tahu motone wis blawur kena gula gitu. Kupingnya wis budek gitu. Sehingga nggak bisa menikmati film yang ada. Betul? Bicara makanan hal yang sama. Tidak hanya kita mendapatkan makanan itu, tetapi berdoalah. Karena untuk menikmati makanan itu pun perlu Tuhan. Nanti ya, bayangin, untuk masalah makan
yang sehari 3 kali saja kita perlu doa. Apalagi kalau kita bicara pelayanan, apalagi kalau kita bicara tentang panitia JA50, apalagi kalau kita bicara tentang rumah tangga, membesarkan anak, jodoh, perlu doa banget. Betul? Banget. Sekarang yang kedua yang sering juga jadi doa wajib, tidur. Betul ya? Sama. Coba kita buka Mazmur 4 ayat yang ke-9. Mazmur 4 ayat yang ke-9. Belum keluar? Oh, enggak ada. Oh ya wes. Mungkin Mazmur lagi pergi sama Mas Wahyu ya. Mazmur 4. Mazmur, aduh, iki motobus 4 ayat yang ke-9. Astaga. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Nah, pengen ya? Pengen ngono ya? Pulang, awalnya kesel kabeh, pengennya langsung tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ya. Jadi urusan bubuk saja, kalau Tuhan nggak kasih, nggak akan bisa. Ada orang-orang yang sakit depresi dan mereka kesulitan untuk tidur. Mereka harus minum obat supaya bisa tidur. Makanya bersyukurlah Anda yang pelor seperti Pak Eko. Pak Eko itu pelor ya, nempel, molor ya. Mau di kasur, kursi, lantai, wis toh yakin ya. Lo ngobrol mbek aku di pastori lho, bojone cerita mbek aku panjang lebar turu ya Kristen. Tapi ya sekali lagi bersyukur. Itu pemberian Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih karunia untuk tidur, serasa turu yakin. Ya kan? Tidur itu kita sederhana, alamiah, sehingga kita lupa berdoa. Karena tidur itu turu. Apa dadak nunggu? Tapi sebetulnya untuk kita bisa tidur nyenyak pun perlu Tuhan. Ya, makanya Pak Eko ini luar biasa. Ya, karena apa? Gak semua orang loh. Benar ya, gak semua orang seperti Pak Eko. Ada orang yang begitu sulit untuk tidur dan dia stres karena gak bisa tidur. Salah satu tokoh yang saya pernah baca ceritanya adalah Michael Jackson. Ya, Michael Jackson tahu ya? Perlu saya lakukan gerakannya? Gak perlu ya. Ya, boyong orang kabeh ya. Jadi Michael Jackson pun punya masalah, yaitu apa? Tidak bisa tidur, ya. Dalam salah satu tulisan tentang kehidupan pribadi beliau, dia bermasalah di susah tidur itu apa namanya? Insomnia. Apa? Aku bilangnya apa? Indulgensia. Bukan, indulgensia itu cerita lain ya. Insomnia, nggak bisa tidur ya. Jadi ini saya lagi berkat Tuhan ketika kita bisa tidur. Mazmur 3 ayat yang ke-6 ya, Mazmur 3 ayat yang ke-6. Aku tidak takut, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Gak cuma bicara tidurnya, tapi bicara bangunnya, kita pun ditopang oleh Tuhan. Ya. Ada survei mengatakan orang itu takut naik pesawat. Ya. Dan saya kalau bawa grup dan orang-orang itu takut, ada orang yang takut naik pesawat, saya selalu bilang begini, wis tenang wae Bu, tenang wae Pak, ora popo nek tiba yo bareng gitu. Loh, bener gak? Itu bener. Ya nek numpak pesawat enak iku, nek tiba yo bareng-bareng santai atau dikancani gitu. Itu bener ya?
orang naik pesawat, gitu ya. Tapi yang menarik, 72% orang itu mati di tempat tidur. Ya, bener. Kecelakaan, jebret, gosek di rumah sakit, matinya nih di kasur. Itu. Betul ya. Jadi orang itu matinya ternyata 72% di kasur. Ya, jadi jangan pernah takut naik pesawat, ya atau naik motor. Yang penting doa, betul? Doa ya sudah. Karena itu ketika kita tidur dan bisa bangun, bersyukurlah dan wujudkan syukurmu dengan berdoa. Coba bayangin, hal yang sederhana, mangan turu, itu saja kita bergantung sama Tuhan. Karena itu doa amat sangat penting. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu berdoa? Rupanya ada beberapa berkat khusus yang memang baru diberikan ketika kita berdoa. Coba kita lihat di Yakobus 4 ayat yang kedua. Yakobus 4 ayat yang kedua. Oh, sudah sehat. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Karena kita berdoa. Jadi rupanya ada beberapa berkat yang Tuhan kasih kalau kita berdoa. Tidak semua, tapi ada beberapa berkat yang Tuhan hanya kasih kalau kita berdoa. Coba lagi di Yohanes 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat yang ke-24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Memang begitu ya, memang begitu. Ada beberapa hal yang Tuhan kasih tanpa kita berdoa. Contoh, bernafas. Ada nggak berdoa kan dia tetap nafas tuh? Ya, bukan lancar Pak, puji Tuhan ya. Artinya ada beberapa hal yang bahkan orang-orang yang nggak pernah berdoa pun dapat. Tapi ada banyak hal yang hanya didapat ketika berdoa. Ketika meminta sama Tuhan. Dan meminta sama Tuhan itu kan berdoa maksudnya. Ya. Apa itu? Lebih banyak dan hampir semua berdoa bicara tentang kebutuhan rohani. Hikmat. Kalau engkau kekurangan hikmat, mintalah kepada Dia yang memberikannya tanpa mengungkit-ungkit. Betul ya? Jadi hikmat minta sama Tuhan. Apalagi pengampunan dosa. Anda nggak akan bisa diampuni dosanya kalau nggak minta ampun. Kalau kau tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau tidak akan diampuni. Pengampunan itu bukan otomatis, tetapi ketika kita percaya, baru kita diampuni. Dan bagaimana menyatakan diri kita percaya? Berdoa, minta ampun. Jelas ya? Jadi ada beberapa hal yang memang baru diberikan ketika kita berdoa. Semua orang beda-beda. Mungkin Bu Harti tanpa berdoa pun kok flune mari dhewe, watuke mari dhewe. Tapi ada sebagian orang yang sakit, paru nggak selesai-selesai. Ternyata memang harus berdoa. Tuhan siapkan beberapa berkat melalui doa. Kok bisa begitu? Ini kayak voucher. Siapa di sini yang tahu voucher?
Mungkin yang pernah beli Shopee ya, voucher Shopee gitu ya. Voucher itu baru berguna kalau apa? Kalau Anda datang ke sana, betul ya? Aldo tak kasih voucher, Duh, tak kasih voucher KFC 1.000. No. Wah, thank you Pak, thank you. Tapi Aldo tidak berangkat ke KFC. Apakah Aldo menikmati berkat dari saya? Nah. Apakah Aldo bilang, Mas Yogi ngapusi, jadi aku dikei KFC 1.000, ndi aku tetap ngelak. Ya karena Aldo tidak mau keluarin motor, starter, ngajak Endah, dan pergi KFC, betul ya? Sendirian kebanyakan ya. KFC, ya. Kalau Aldo sampai KFC, dia tukarkan vouchernya, dia bisa menikmati berkat dari saya. Sama halnya dengan doa. Tuhan sudah siapkan berkat buat Pak Joko, buat Mbak Artati, buat Chandra, buat Pak Gun. Tapi mungkin yang lupa Pak, kita belum berdoa. Coba sekarang bayangin, apa sih yang dalam hidup ini yang Anda pengen, Anda rindukan, tapi tidak pernah dapat, dan rupanya Anda tidak pernah berdoa untuk itu. Ada seorang teman saya hamba Tuhan, dan dia tanda kutip ya, pelayanannya itu seperti dihambat begitu ya. Di dalam gereja itu ada aja masalah, dan biasanya masalah di gereja dengan majelis ya. Dengan majelis ya. Ketika kita ngomong dengan beberapa senior ya, senior berkata begini, kamu sudah doa belum? Minta supaya gerejamu adem ayem. Dia terkejut. Loh, harus doa atau? Loh, lah kamu sudah doa belum? Ya belum. Belum doa untuk itu? Belum, saya biasanya doa untuk jiwa-jiwa baru, ya doa untuk pelayanan, doa untuk kesehatan. Tapi untuk kondisi gereja yang nyaman, dia belum pernah berdoa. Dan sang senior berkata, doa. Dan beberapa bulan kemudian kita berjumpa lagi, ngobrol-ngobrol, dan dia bilang, bener Om, dia manggilnya Om karena jauh lebih tua. Bener Om, saya udah doa dan Tuhan jawab. Sekarang gereja saya lebih sejuk, lebih nyaman. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, kenapa sih kok gini terus? Kita lupa berdoa. Ada hal-hal yang spesifik yang Tuhan sudah siapkan untuk kita, tapi Tuhan nunggu kita minta. Jadi ya, Tuhan nunggu kita minta. Jadi sekali lagi, yang pertama itu perintah, kenapa kita doa. Dua, menunjukkan kebergantungan kita pada Tuhan. Dan yang ketiga, ada beberapa berkat yang hanya diberikan ketika kita berdoa. Itulah mengapa doa sangat-sangat penting. Nah sekarang poin 2. Wah, belum selesai, belum. Tenang ya. Poin 2, bagaimana kita berdoa. Tenang, ini cepat kok. Dua ini tepat ya. Bagaimana kita berdoa? Ya, satu kata yang ada di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini ayat yang mungkin paling pendek. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Pokoknya kalau anak sekolah minggu suruh ngapalin ayat mas sama gurunya, ini enak. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Apa bunyinya? Gampang sekali. Sudah kan? Sudah. Ayat ini bicara tentang apa sih? Tentang salah. Bukan tentang berdoa. Berdoa Tuhan sudah jelaskan sebelumnya. Ini bicara tentang bertetap. Banyak di antara kita berdoa, tapi sulit untuk tetap berdoa. Ngerti ya bedanya ya? Tuhan, kirimkanlah aku. Tuhan, kirimkanlah aku. Apa tuh? Mantap. Tolong di musik. Enggak ya, jangan. Kacau ya. Kekasih yang baik hati. Waduh, mantap ya. Tapi sudahkah kita bertetap?
berdoa itu yang sulit. Nek ndonga gampang, tapi tetap berdoa itu yang sulit. Pak, aku minta sama Tuhan diberi anak. Wis ndonga. Sudah dikasih. Enggak. Terus saya ini terus perang dua-duanan. ya aku ndonga, tapi telu wis cukup lah. Nah, yang sulit di antara kita adalah bertetap, bukan berdoa. Berdoa gampang. Ya, tapi bertetap berdoa itu sulit. Maka dari itu cara berdoa di dalam Alkitab adalah tekun. Nah itu loh. Ya. Dan Tuhan menarik ya. Coba dibuka Lukas 18 ayat 1 sampai 7. Ini cerita bagaimana Tuhan mengajarkan tentang tekunnya berdoa. Ini jangan salah persepsi. Satu perumpamaan Tuhan itu selalu ada satu poin penting yang ditekankan. Jadi poin-poin yang lain jangan terus diaminkan ya. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan, ini perumpamaannya kepada mereka untuk apa? Menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi konteksnya supaya kita berdoa tidak jemu-jemu. Konteksnya itu loh ya. Seperti apa sih? Coba ayat 2. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Wah, itu parah bisa. Ayat 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Next. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Janda ini datang, tolongi dong. Hakimnya kan nggak kenal Allah, dan tidak menghormati satu orang pun. Jadi dablek tenan dia hakim ini. Enggak. Hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, ayat 5, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Jadi sekali lagi ini konteksnya Tuhan mau mengajarkan tentang doa tidak jemu-jemu. Sekali lagi, jangan terus berkata, oh no yo, berarti ini aku ndonga, Tuhan aku nembus nomor, Tuhan aku nembus nomor, terus aja pasti suatu hari Tuhan kasih tembusan nomor. Ngono, ya ora. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang tidak jemu-jemu gitu loh. Sekali lagi konteksnya ya, jangan ngawur ya. Jangan ngawur ya. Ini konteksnya ya. Jadi hakim yang tanda kutip jahat lah, itu aja kalau ada orang sing bendino miang, akhirnya kan wis takarmu gitu ya. Ya kan gampangnya begitulah. Apalagi Tuhan yang baik, maksudnya begitu. Jadi tak jemu-jemu itu penting. Itu maksud Tuhan, penekanan Tuhan di situ. Maka dari itu hendaklah kita berdoa tidak jemu-jemu. Sekarang belum dijawab, nanti malam doa lagi, besok doa lagi. Di doa Selasa saya pernah bicara tentang satu orang ya, namanya Bapak Ali Gunawan. Ya, Pak Ali Gunawan ini keluarganya meminta saya untuk mendoakan, ya, mendoakan. Sekali didoakan sembuh, enggak, ya. Besoknya telepon saya minta didoain lagi. Saya datang lagi dong. Terus saya doain lagi, besoknya minta lagi. Iya sih, nek jenengan tadi aku minta didoain terus, aduh telepon lagi minta didoain lagi. Saya saja lama-lama ini, aduh, ini bikin masalah ya. Jengkel. Emangnya yang bikin kesembuhan saya kan bukan gitu ya. Tapi saya teringat akan ayat ini.
saya menghargai keluarga beliau, bahwa keluarga beliau tidak jemu. Aku sing jemu. Tapi mereka tidak jemu. Mantap sekali. Ya. Terkadang kita yang malah malas berdoa dan merasa cukup lah. Saya sudah doakan kamu sembuh ya syukur, ora ya wis. Ya. Tapi ada orang-orang yang luar biasa, mereka tidak jemu-jemu berdoa. Dan Tuhan jawab. Mungkin butuh 10 tahun, mungkin butuh 15 tahun, mungkin butuh 20 tahun, tetapi Tuhan jawab. Nah, itulah yang menjadi pokok pembahasan yang terakhir. Bagaimana jawaban Tuhan? Ya, tadi bagaimana cara kita berdoa, tidak jemu-jemu. Sekarang bagaimana jawaban Tuhan? Di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11, kita langsung ke ayat yang 11 saja. Ya. Matius 7 ayat yang ke-11. Ini bicara tentang jawaban Tuhan. Ya. Jawaban Tuhan apa? Sebelumnya, adakah seorang ayah memberikan batu kepada anaknya yang minta roti? Punya begitu. Dan setelah itu Tuhan berkata begini, jadi jika kamu yang jahat, jadi jika Pak Aris yang jahat, Tuhan yang bilang loh Pak. Ya, jadi jika Pak Aris yang jahat itu tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya Pak Aris, apalagi bapaknya Pak Aris yang di surga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi jawaban Tuhan mengenai doa kita, pasti Tuhan memberi yang baik. Sebetulnya kalau kita bilang yang terbaik, gak ayatnya sih. Cuma kita senang aja yang ngomongin terbaik, tapi sebetulnya gak ada ayatnya. Ayatnya berkatakan apa? Memberikan yang baik. Baik dari kacamata siapa? Tuhan. Ya. Ada satu cerita. Cerita ini mitologi Yunani, ya, dewa-dewa Yunani, ya. Aku lali jenenge angel misalnya, ya, agam aja ya. Jadi ada seorang dewi, ya kalau ini dewinya benar, saya ingat. Dewi namanya Dewi Aurora, ya, seperti yang ada di Kutub Utara. Dewi Aurora ini jatuh cinta dengan seorang laki-laki manusia. Ini dewi ya. Dewi jatuh cinta sama manusia. Ya, saya nggak tahu namanya, lupa saya siapa gitu, lupa namanya, susah. Sebut saja Yona, gitu ya. Jadi si Dewi Aurora ini naksir sama Yona. Wah, jagoan sama Yona. Kemudian dia minta sama Dewa Zeus, pamit, Dewa, aku mau menikah dengan Yona. Lalu Dewa Zeus bilang, jangan, kamu itu dewi. Kamu itu dewi, hidup selamanya. Yona itu manusia, sebentar juga dia mati. Lalu Dewi Aurora ini berkata, oh kalau begitu saya minta satu permintaan. Tolong Dewa Zeus, berikan keabadian untuk Yona. Wah, ya. Lalu kemudian Dewa Zeus, karena Aurora ngeyel desek terus, akhirnya ya sudah, saya akan berikan keabadian untuk Yona. Wah, akhirnya Yona hidup abadi, Dewi Aurora juga hidup abadi. Mereka menikah, happy ending belum. Setelah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun baru masalah muncul. Kenapa? Rupanya Dewa Zeus hanya memberi keabadian, tapi tidak kemudahan. Jadi Yona ini nambah tua, nambah tuwek, ya. Sedangkan Dewi Aurora tetap cantik, tetap muda, karena Dewi. Setelah 30 tahun delok bojone wis tua bangka, gak iso apa-apa, ngatang-ngatang ning kasur, nggih. Baru Dewi Aurora berkata, ini bukan pemberian yang
baik. Betul? Ini bukan pemberian yang baik, ini bukan berkat, ini kutuk. Betul nggak? Makanya bersyukur Anda-anda yang punya pasangan yang sudah tua, tenang. Pasti meninggal, ya. Ya, jangan khawatir, relax ya. Masalah baru muncul kalau nggak mati-mati, ya itu masalah ya. Ya, tapi tenang saja, tenang, doakan dengan tekun. Just kidding ya. Tapi intinya apa? Ketika Yona nggak mati-mati, semakin tua, baru Dewi Aurora berkata, aduh, ini bukan pemberian yang baik. Awal dia kira ini pemberian yang baik, bukankah sama seperti kita? Ya? Kita berpikir, Tuhan, aku pengen rumah, Tuhan. Masa sih pondok mertua indah terus? Pengen rumah, Tuhan. Doakan terus menerus. Dikasih? Belum dikasih. Tapi ingat, pasti itu jawaban Tuhan yang baik. Kita nggak tahu 20 tahun ke depan bagaimana, kita nggak tahu 50 tahun ke depan bagaimana, tapi Tuhan tahu. Makanya Tuhan pasti memberi yang terbaik. Dan yang Tuhan kasih contoh, kalau ayahmu, bapakmu yang jahat saja memberi yang baik, apalagi Tuhan, pasti dia memberi yang baik. Karena itu mulailah berdoa. Amin. Mari. Bapak Ibu, mari kita simak warta jemaat Minggu 13 Maret 2022 untuk pukul 15 ada Genji diadakan offline dengan pujian Saudari Larissa, Saudari Aci, Saudari Natasha. Kemudian musik dilayani oleh Saudara Stephen, Saudara Anggit, Saudari Laura, dan Saudara Gilang. Kemudian pada pukul 9:30 tunas remaja juga diadakan pada offline. Kemudian untuk pukul 17 ibadah kedua yaitu pujian dilayani oleh Diaken Suwarti, LCD oleh Saudari Veronica, firman Tuhan oleh Pendeta Samuel, pengumuman doa Pendeta Samuel, musik Saudara Stephen. Kemudian untuk hari Selasa 15 Maret 2022 pukul 18.30 persekutuan doa malam petugas Pendeta Samuel Preutomo. Kemudian di hari Rabu 16 Maret 2022 pukul 18.30 pendalaman Alkitab secara online pembicara Pendeta Samuel. Kemudian di hari Jumat 18 Maret 2022 pukul 18.30 KPK akan digabung yang bertempat di gereja dengan pujian Bapak Sudarto, musik Saudara Stephen, firman Tuhan oleh Ibu Sri Wuryani. Kemudian untuk pelayanan minggu ke depan tanggal 20 Maret 2022 Bapak Ibu bisa baca di warta yang sudah dibagikan. Kemudian kita simak laporan kas pembangunan tahap ketiga sampai dengan 12 Maret tahun 2022 sebesar 16.795.930 rupiah. Kemudian untuk laporan persepuluhan sampai dengan 6 Maret 2022 terkumpul 5.721.000 rupiah. Kemudian ada susunan panitia JA 50 2002. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Kemudian anggarannya juga rencana anggaran itu kita membutuhkan biaya 33.080.000 rupiah. Untuk warta khusus untuk katekisasi baptisan air akan dilaksanakan hari ini pukul 9 di ruang Yerusalem dan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Preutomo. Dan kami keluarga besar Gia Condrokusumo turut berempati atas dipanggil pulangnya Ibu Suminem Parto, ibunda dari Bapak Yakub Suparjo pada tanggal 7 Maret 2022. Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Terima kasih. Ya,
terima kasih Pak Chandra untuk pengumumannya. Saya revisi sedikit ya. Untuk KPK ya rupanya ada perubahan. Jadi KPK itu diminta oleh Ibu Brenda, pasti sudah tahu ya Bu Brenda yang mana ya? Ya Bu Brenda ini ada ucapan syukur ya. Jadi Jumat kita akan ber-KPK di rumah Bu Brenda. Tapi bukannya di situ, ya. Kan kita tahunya rumahnya Bu Brenda itu Kaligarang ya. Nah, rupanya sudah pindah, ya. Pindahnya kemana? Ke belakang gereja, ya. Bukan sama saya, bukan. Ya, belakangnya lagi ya. Jadi di rumah belakang gereja, ya. Nah, karena itu KPK akan diadakan di rumah Bu Brenda, ya, Jalan Condrokusumo dalam 8 nomor 13 ya, jadi bukan lagi di Kaligarang. Dan juga Bu Brenda request yang firman Tuhan saya. Jadi Bu Ani mohon maaf ya saya overlap dulu ya. Ya, jadi yang firman Tuhan saya lah. Kebetulan Jumat besok juga Steven nggak bisa hadir, jadi yang musik nanti Bu Ani. Ya kan tinggal diputer aja ya. Bu Ani musiknya. Itu saja untuk tambahan revisi. Dan satu tambahan lagi, Bapak Ibu pasti sudah tahu ada anggaran yang sudah disampaikan oleh panitia yang diperlukan untuk JA50 dari hari Jumat Agung ya sampai Pentakosta ya, jadi ada 12 ibadah ya, 12 ibadah yang akan dilakukan dan itu memakan biaya sudah ditulis ya saya 30 juta sekian gitu ya. Nah, salah satu usaha dana saya sampaikan di sini supaya kita bisa kita mau bikin satu foto frame yang unik ya. Jadi foto frame yang unik ya, di mana wajah kita yang terpampang di foto itu ya. Tetapi karena ini usaha dana, karena itu kami menjualnya ya. Jadi misalnya saya mau kasih persembahan ke panitia gitu ya, maka nanti ada foto saya akan terpampang di frame. Nanti frame-nya agak besar, tapi foto saya kecil pasti ya. Kecil. Nanti Mas Roko ya kasih lagi di situ, sehingga nanti akan ada banyak foto-foto wajah dan itu menunjukkan siapa? Kita ya, yaitu Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo ya. Jadi aku nggak mau saya pengennya memberi persembahan tapi nggak usah lah foto saya ditempel. Lu ya rapopo ya, nggak masalah. Tapi kalau memang nggak mau ya wes ini wae dengan sumbang ke panitia, Anda kasih persembahan ke panitia, cuman karena Anda nggak mau wajah Anda terpampang, ya wis kirimkan saya foto yang mau Anda pasang. Tapi harus semangat. Fotonya Pak Jokowi ya lucu gitu. Fotonya Pak Tri misalnya, aku mau ngasih tapi saya dipasang fotonya Pak Tri, ya apa-apa, terserah itu hak Anda ya. Tapi saya sih berharap kita sendiri ya supaya ada nama-nama dan wajah-wajah yang unik akan terpampang dan itu jadi satu frame yang cantik ya. Nanti yang mendesain semuanya adalah seniman kita yang luar biasa, Mr. Tunggoro Muaji ya, itu yang akan ya mendesain semuanya. Jadi itu salah satu usaha dana yang dilakukan oleh panitia ya. Nanti untuk masalah lain-lain bisa tanyakan ke panitia atau mau langsung kasih persembahan ke panitia boleh ya. Itu aja dari saya tambahannya, dan kita akan tutup ibadah kita. Tapi sebelum kita tutup, adakah yang baru pertama kali hadir? Wah iya, monggo Bapak bisa bangkit berdiri. Loh, namanya siapa Pak? Pak Condrokusumo. Apa?
Oh, Condro Soeharto, maaf, saya pikir Condro Kusumo. Oh, sama gitu ya. Wah, nanti foto bapak saya pasang di sini, Pak. Ya, Condro Soeharto. Soeharto, J. Selamat datang, Pak Condro. Ada lagi mungkin? Oh, dengan ibu siapa, maaf? Bu Teguh. Oh, kok kenal, Pak? Oh, tetangga. Bu Teguh, selamat datang. Kita kasih plus untuk Pak Condro dan Bu Teguh. Selamat bergabung dengan Condro Kusumo ya.